Majalah Bobo, edisi 14 Februari 1986. Bersama Dok Guk Guk. Antara teman dan kejujuran. Ini ngajarkan kita untuk bijak. Harus berani jujur ya. Tempat kelahiran bintang. Di sini diceritakan asal mula bintang-bintang. Nih lihat penjelasannya. Energi potensial gravitasi dari para astronom. Nih lihat mereka bercerita. Ini matahari kita, si bintang kuning. Gara-gara bulu domba emas. Ini berkisah tentang perebutan kekuasaan. Arena kecil dan tak disangka. Kumpulan cerita kiriman kawan-kawan. Guk guk. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Terkenal karena lilin. Ini adalah Madame Tussauds yang terkenal karena mendirikan Museum Patung Lilin. Ada tokoh seperti Napoleon, Hans Christian Andersen, dan lainnya. Nah, ini proses pembuatan patungnya. Menarik ya kawan-kawan. Akibat kejujuran. Ini ngajarkan kita untuk berani jujur. Guk guk. Paman Kikuk. Paman Kikuk dan Husin mau menyiapkan tempat pesta. Tapi kan ada tempat ini pancuran dari atap. Dan lihat tuh, menetes-netes airnya. Paman Kikuk hanya memasang kantong aja di situ. Lihat sambungannya. Orang mulai datang. Bibindari juga datang. Lihat kantongnya makin penuh nih. Dan bocor. Kena Paman Kikuk sendiri. Lucu ya. Cerita bersambung. Sahabat misterius di hutan. Bagian keempat. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Nih lihat. Si sahabat misterius. Napi yang kabur itu kasih tanda bahaya. Ternyata ada polisi yang ke situ. Nah, hewan berang-berang yang ngikutin mereka menuju ke arah mereka. Nih, Rita segera muncul dan bilang ini adalah berang-berang yang ngikutin dia. Konyolnya ada juga nih satu anak perempuan yang ngikutin mereka juga bersama anjingnya. Napi itu berkata, cari orang yang memfitnah dia. Yang tangan kanannya ada tato bentuk jangkar. Anak perempuan itu tahu dan ingin lapor ke polisi. Ketika mereka turun, ada gelang bernama Emma. Tahulah mereka, gadis kecil bernama Emma mengintip mereka tadi. Mereka segera menyusul. Untungnya mereka segera mendapatkannya. Nih, Edi segera bertindak, nutup mulut anak perempuan itu. Dengan alasan, jangan katai si polisi sebagai gendut. Dan Emma pun menjelaskan padanya bahwa napi itu tidak bersalah. Mereka mau membuktikan napi itu difitnah. Di toko barang antik, semua kota mereka cek siapa aja yang ada tato
jangkar. Semua mereka cek. Termasuk orang ini. Mereka cek semua. Ketika Rita jaga toko, di bagian penjual barang pos, nih ada nih orang yang punya tato jangkar di tangan kanannya. Wah, tapi sayang wajahnya tidak terlihat. Rita ingin mengikuti, tapi dia kabur di tengah keramaian. Ceritanya bersambung. Makanya subscribe ya. Hiu gergaji dan hiu martil. Ini dikisahkan dulu. Hiu memegang senjatanya. Ada yang berupa martil, ada yang berupa gergaji. Nah, tapi sekarang itu menyatu dengan diri mereka. Bapak ulang tahun. Sebuah cerpen yang mengajarkan kita hadiah tidak selalu mewah. Karena uang tabungan mereka sedikit, kata bapak, mereka cukup berikan doa untuk bapak. Itu yang terpenting. Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Lihat nih. Coba tanya papa mama kalian, ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Sayembara Bobo. Ya, coba bisa nggak jawab pertanyaannya? Guk guk. Rubrik coret-coret. Ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan. Berani kan kalau disuruh gambar dan nulis puisi? Berani dong. Rubrik untuk latihan di rumah. Ada kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Supaya tetap rajin. Prajurit timah, bagian keempat. Ikan yang menelan prajurit timah ternyata dipotong oleh sepasang petugas di dapur ini. Dapatlah mereka. Ternyata itu adalah rumah yang sama tempat asal prajurit timah. Ajaib ya. Jadi prajurit timah kembali berdiri di dekat penari balet. Anak laki-laki yang semula gembira, tapi sekarang jadi marah-marah. Entah apa ini ulaman rajat si jin dalam kotak. Si prajurit timah dibuang ke bara api. Kasihan ya. Penari balet juga ikut besertanya. Dan ditemukanlah sisa pembakaran berbentuk hati. Romantis ya. Cerpen akan kulunasi semua besok. Ini menggambarkan betapa bahayanya seorang pilot, apalagi di zaman peperangan dulu. Ini lanjutannya. Bumi dilihat dari satelit. Nih bayangin nih, dari 100.000 km, bumi cuman sekecil ini. Lalu makin dekat. Makin dekat lagi. Makin dekat lagi. Waduh. Lihatlah perbesarannya. Ternyata lapangan rumput. Sepertinya ada orang. Dan akhirnya di tangan orang ini. Canggih ya satelitnya. Makanya rajin belajar. Siapa tahu bisa bikin satelit. Cerita keluarga Bobo. Anjing yang menggonggong. Ini ada Diko nih. Nakal sekali. Bawa 2 anjing galak.
guk guk guk. Mereka jadi ketakutan. Emak memberikan tulang kepada mereka. Mereka berikan tulang itu kepada anjing. Nah, jadi anjing itu baik. Dan malah satunya lagi ngejar si Diko. Nah gitu, makanya jangan nakal. Seru dan lucu kan cerita-ceritanya. Makanya supaya kami para mainan selalu semangat bercerita, klik subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Ingat, subscribe ya.